mengakses kepada kamera, mikrofon, dan lokasi. Nah itu kan namanya cemilan gitu ya kalau singkatnya. Kamera, mikrofon, dan lokasi. Oh iya. Kenal seblak, Pak? Ya. Kenal, ya. Kenal, tahu. Ya, itu seblak. Terus Habis itu? apa jajanan cemilan Iya, ini cemilan iya. beneran ya, bukan Yap. cemilan itu. Gitu. Terus apalagi ada yang namanya kuli duduk. Bapak tahu nggak kuli duduk? Apa itu? Nah. Halo, salam kenal. Halo, salam kenal. Saya Melinda. Oh, saya Iwan. Iya. Ya, nama saya Iwan. Mungkin perkenalkan dulu ya. Saya Iwan, co-founder di salah satu fintech company di Indonesia dan juga wakil bendahara di Avtech. Nah, Avtech itu adalah Indonesian Fintech Association yang untuk Indonesia gitu. Kalau boleh tahu, mungkin Mbak Melina atau Belinda ya? Maaf ya. Melinda. Melinda ya? Lalu Melinda itu pekerjaannya seperti apa? Saya sebagai koordinator admin di salah satu perusahaan swasta yang ada di Tangerang Selatan. Oh, wow. Jadi kita bidang yang sama dong di Iya. finansial. Karena Mbak Melinda kerja di BPR, Betul. gitu kan, pasti sudah mengenal dengan jasa keuangan dan juga peraturan, gitu kan. Iya. Kalau boleh tahu, Mbak Melinda, persepsi tentang fintechnya apa? Kalau cerita. Saya cuma tahu dasarnya finansial teknologi. Gitu? Ya, cuma tahu itu aja. Mungkin zaman sekarang mungkin lebih sukanya lebih ke online gitu kan. Betul. Jadi mungkin yang sudah siap untuk menyediakan aplikasi investasi online yang perusahaan-perusahaan fintech, Iya. gitu kan. Ada juga, kalau kita tahu juga banyak sekali UMKM atau konsumen butuh dana, Betul. kayak modal kerja, kan pasti juga ke BPR dong gitu Iya. kan untuk minjam atau untuk ekspansi gitu kan. Tapi kan mungkin nggak semua solusi ada di satu bank gitu kan, Iya. mungkin butuh yang lain juga. Nah, Betul. fintech juga punya solusi yang alternatif untuk pendana untuk UMKM dan konsumen juga. Kalau online, bisa nggak bayar pakai EDC, mesin pos? Nggak EDC, bisa dong. nggak bisa, Nggak bisa kan? Kalau bayar pakai tunai, Harus susah kan? datang, iya. Bisa, tapi kan Harus datang ke harus tempatnya. lewat drivernya, Iya. harus tunggu drivernya sampai di tempat gitu kan. Itu Betul. juga mungkin kurang enak ya. Iya. Mungkin kita pas kerja Lebih kan makan waktu sih sebenarnya. makan waktu Iya. kan. Jadi sebenarnya ini semuanya dengan ada yang pembayaran online itu pasti lebih Mudah. gampang, lebih Iya. mudah dan lebih enak gitu dipakai. Jadi fintech membuat sebuah solusi atau membangun sebuah solusi di mana tanpa agunan via aplikasi atau via website dengan support dari infrastruktur online seperti biro kredit, seperti analisa data transaksi online, seperti bisa digital KYC atau analisa online, pengusaha bisa lebih mudah mengakses modal kerja Iya. atau konsumen bisa mengakses dana untuk beli atau belanja gitu kan online gitu. Nah, berarti lebih mudah ya, Pak ya? Mudah dan akses, jangan Iya. lupa, karena kan akses juga, kalau tanpa akses juga mudah pun nggak penting gitu kan. Iya, betul. Ya semoga menjawab lah. Iya. Nah, itu ya pertanyaan. Cukup dipahami sih. Cukup paham ya. Mudah juga ya aksesnya ya. Mudah dan sebenarnya itu kita lihat juga pinjaman. Kalau terkait dengan pinjaman, mungkin Mbak Melinda sudah pernah tahu nggak tentang platform-platform online pinjaman gitu? Iya, tahu. Mungkin tahunya apa dan persepsinya apa tentang platform pendanaan online? Yang ilegal atau non ilegal? Kalau Gitu ya? biasanya kalau misalkan non ilegal yang ilegal itu kan lebih banyak persyaratannya, tapi kalau yang
apa yang non ilegal maksudnya lebih bunganya lebih besar kayak gitu, pinjol-pinjol. Nah, Mbak Melda kan saya sebut tentang ilegal gitu kan. Taunya dari mana yang ilegal? Terdaftar nggak di lembaga OJK? Gitu ya? Yes. Nah, sebenarnya benar juga sih karena selama 2 tahun terakhir, sebenarnya udah dari awal sih 5 tahun terakhir, memang banyak sekali platform online yang legal, terdaftar atau berizin di OJK. Namun di saat yang sama juga ada ribuan platform atau player yang sebenarnya bukan legal, yang tidak terdaftar di OJK, tidak berizin OJK, yang bergerak juga di Indonesia, ada juga kasih modal kerja ke masyarakat Indonesia. Kalau misalnya ada sebuah bank tidak punya izin bank, itu gimana? Nggak bisa berdiri. Bukan bank kan? Bukan bank, betul kan? Betul. Apalagi fintech yang tidak punya izin fintech kan, itu juga bukan fintech dong. Oh iya. Jadi sebenarnya mereka itu tidak punya izin dan tidak bisa kasih modal kerja ke orang Indonesia sih. Namun ada aja yang dari luar negeri, dari lokal yang cari celah-celah gitu ya, cari peluang untuk kasih pinjaman ke masyarakat dan mungkin dengan syarat yang tidak bagus, tidak sesuai peraturan, bunga-bunga tinggi, cara penagihan yang agak kurang gitu kan. Dan ini bikin reputasi yang kurang baik untuk fintech yang sebenarnya itu dampaknya luar biasa sekali untuk Indonesia gitu ya. Sebenarnya pasti di fintech juga harus punya mekanisme mitigasi resiko ya. Nah, resikonya juga pasti termasuk yang fraud. Jadi semua perusahaan fintech pasti sudah punya standar anti fraud. Itu wajib ya. Dan itu standarnya biasanya menggunakan alat atau tool eksternal, termasuk untuk mitigasi risiko eksternal. Pasti kan sebuah platform harus lihat kepada nasabah itu, mereka itu punya apakah KTP-nya asli gitu kan, apakah data nama lokasi itu sudah menyesuaikan dengan sesuai dengan KTP dan juga mungkin NPWP dan juga data-data yang di online commerce yang lain-lain gitu kan. Jadi itu mekanismenya banyak sekali menggunakan teknologi. Seperti data dari e-commerce, data dari biro kredit, data dari vendor eksternal yang bisa punya akses kepada data HP dan seterusnya gitu kan. Itu untuk menguatkan sebuah platform untuk bisa menganalisa fraud gitu ya. Dan juga kita lihat juga di internal pasti semua perusahaan harus punya proses atau SOP gitu kan. Jadi setiap kali pas kita ngobrol sama OJK, kita juga selalu diminta untuk make sure kita punya SOP yang jelas di internal supaya ada check and balance antara kayak sales kredit atau misalnya dari sistemnya juga harus ada logika yang masuk akal gitu ya. Dan ini sih anti fraud intinya tapi yang sangat penting untuk fintech, nah itu juga melindungi lender yang kasih pinjaman kepada UMKM atau ke konsumen, juga melindungi sebuah perusahaan untuk bisa lebih sustain gitu ya. Tapi pernah ada kasus, Bapak pernah mengalami nggak kayak kasus yang benar-benar emang, oh ternyata nasabah emang yang nggak baik gitu, nggak bertanggung jawab sama pinjaman? Itu sih pasti ya. Saya tahu sih pasti semua platform mengalami masalah fraud. Ya. Pertanyaan lebih ke apakah sudah siapkah untuk mengatur atau bisa memitigasi risiko ini kita sebutkan. Jadi kalau contoh-contoh yang mungkin kurang baik ya di fraudnya adalah contoh di mana ada data palsu, ada juga misalnya KTP-nya lokasinya harusnya di Bandung nih, tapi lokasinya orang ini di Jakarta, namun dia deklarasinya ada di Bandung gitu kan. Kemudian ada juga submit dokumen yang palsu, tentunya rekening palsu, gitu kan. Jadi pasti sebuah fintech company harus punya mekanisme teknologi untuk menilaikan sebuah dokumen atau KTP apakah ini palsu atau benar gitu kan. Nah ini semuanya pasti semua fintech sudah punya cara. Nah walaupun mungkin nggak hampir semuanya sudah akurat, tapi pasti dengan teknologi yang maju terus kita bisa lebih kuat lah untuk menganalisa sebuah dokumen gitu ya. Pasti di BPR juga mengalami hal yang mirip dong. Banyak sih, ya betul. Apalagi ada yang namanya kuli duduk. Bapak tahu nggak kuli duduk? Nah, kuli duduk itu jadi karena kan
kebetulan di perusahaan saya tempat bekerja itu kan memang produknya itu per kelompok. Jadi per kelompok. Jadi yang minjem ini cuma 1 orang, tapi ternyata minjem dari KTP ibu-ibu lain. Jadi ibu-ibu lain itu dikasih uang. Gitu. Nah makanya itu yang lebih bahaya tuh sih kayak gitu sih. Iya, dan mungkin karena prosesnya juga agak dokumen offline juga ya. Iya. Jadi lebih gampang sepertinya diatur seperti itu kan. Iya betul. Itu kan namanya cemilan gitu ya kalau singkatnya. Kamera, mikrofon, dan lokasi. Oh iya, pikir cemilan. Iya, jadi memang tadi yang Mbak Linda share tadi memang sepertinya teman Mbak Linda sudah pernah ambil pinjaman ya, daripada yang ilegal. Betul. Jadi mungkin masyarakat harus tahu ya bahwa harus berhati-hati nih, hanya ke platform yang terdaftar dan berizin di OJK. Yeah. Kalau Mbak Linda dalam pekerjaan atau mungkin di sekitarnya teman atau keluarga pasti punya kenal sama banyak UMKM dong. Bahkan di tetangga pun juga sebenarnya banyak sih yang mengikuti produk-produk di BPR tersebut gitu. Karena kan ini kan UMKM ini kan kecil ya, jadi maksudnya modalnya pun nggak terlalu besar, jadi memang masih banyak orang yang berjualan kayak seperti dagang seblak, terus kenal seblak Pak? Ya. Kenal, tahu. Ya itu seblak, terus jajanan cemilan ini cemilan beneran ya, bukan cemilan itu. Gitu. Terus paling gorengan sih kayak gitu. Oh, gorengan. Jarang ada yang emang bener-bener dagangnya tuh pedagang besar kayak sayur gitu, karena memang kan limit yang diberikan juga nggak terlalu besar. Ini kayak bentuknya grosir atau kayak atau ada yang warung, warteg gitu atau gimana bentuknya? Iya, warung, warteg ada sih. Warung kecil, jadi di rumah biasanya di rumah. Jadi mungkin masyarakat harus tahu ya bahwa harus berhati-hati nih, hanya ke platform yang terdaftar dan berizin di OJK. Dan cara ceknya gimana? Ceknya itu lewat cekfintech.id. Nah ini info yang sangat penting karena banyak sekali mungkin belum tahu bahwa gimana sih saya bisa cek yang legal sama yang ilegal gitu kan. Tempatnya adalah cekfintech.id. Jadi semoga dengan kerjasama antara Aftek dan juga dengan pemerintah, dengan OJK, dengan Kominfo, kita bisa bantu masyarakat untuk lebih tahu, lebih mengerti bahwa cara ambil modal kerjanya atau modal konsumennya lebih ke yang berizin, jangan ambil yang dari yang ilegal gitu kan. Sesi ini, thank you so much for your time. Oke, thank you Pak Iwan. Terima kasih Mbak Linda. Semoga nular ya. Yo. Bye. Yo.